Ya Allah ya Rabb, aku selaku ibunya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk anakku. Aku sudah memberikan yang terbaik untuk anakku, ya Allah ya Rabb. Tapi dia tidak pernah mendengarkan nasihatku, ya Allah. Aku sudah memberikan kasih sayang yang begitu tulus untuknya, tapi apa balasannya, ya Allah ya Rabb? Hanya bentakan setiap hari. Hanya kata-kata kasar yang hamba terima, ya Allah ya Rabb. Nah, bayangkan, andaikan datang malaikat menjawab pengaduan ibumu di tengah malam itu sambil mengatakan, wahai seorang ibu, ikutlah denganku. Allah sudah menyiapkan tempat yang terbaik untukmu di surga. Wahai seorang ibu, ikutlah denganku, kata malaikat. Allah sudah menyiapkan tempatmu di surga. Tinggalkan saja anakmu, tinggalkan saja yang dia tidak pernah mendengarkan nasihatmu itu. Biarkan saja dia hidup di atas dunia ini, tinggalkan saja dia, ibu. Tapi seorang ibu memohon kembali kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau ambil nyawaku dulu, jangan engkau panggil kami dulu, ya Allah ya Rabb. Aku masih ingin melihat anakku berhasil. Aku masih ingin melihat anakku tersenyum karena kebahagiaan kelulusannya. Aku masih ingin melihat anakku bahagia di atas dunia ini, ya Allah ya Rabb. Panjangkan umur aku, ya Allah ya Rabb. Anakku berjanji kepadaku, ya Allah ya Rabb, akan mempersembahkan prestasi yang terbaik sebagai hadiah tahun ini. Dia berjanji akan memberikan nilai yang terbaik tahun ini. Biarkan aku melihatnya, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, biarkan aku melihat dia sukses, ya Allah ya Rabb. Nah, ananda semua, bayangkan, andaikan Allah berkehendak lain. Ananda semua, bayangkan, andaikan Allah berkehendak lain. Walaupun orang tua menginginkan kita untuk panjang umurnya, melihat kita bahagia, ketika Allah telah berkehendak lain, diambil nyawanya tahun ini, bagaimana perasaanmu nak? Bagaimana perasaanmu nak? Ketika kita pulang sekolah hari ini, ketika kita pulang dari sekolah ini, sampai di rumah, kita lihat bendera hitam sudah berdiri di halaman rumah kita. Orang sudah ramai di hadapan rumah kita nak. Berlari kita ke dalam rumah. Kita lihat yang dulunya kita temui ada senyuman ketika kita pulang sekolah. Tapi hari ini pulang dari sekolah yang kita temui mayat terbujur di tengah rumah. Orang tua yang dulu membela kita, orang tua yang mendoakan kita nak, tapi kini pulang di sekolah, andaikan kita temui mayat terbujur di tengah rumah. Tangan orang tua kita, ayah kita lah balik nggak bisa bergerak apapun. Ini yang akan menjadi penyesalan bagi kita nak. Ketika orang tua kita sudah tiada, berpulang kepada Allah, sedangkan kita masih butuh kasih sayangnya. Selama ini kita membentaknya, menghardiknya,
Ananda semua, bayangkan ketika sampai di rumah nanti, bagaimanapun kamu berdoa, ketika orang tua kamu sudah tiada pulang sekolah nanti misalnya, umur tidak ada yang tahu, walaupun pagi tadi orang tua kita sehat kita tinggalkan, umur tidak tahu, dalam berangkat kerja misalnya, dalam perjalanan misalnya, datang musibah, datang malaikat maut mengambil nyawa orang tua kita, terjadi kecelakaan misalnya, bagaimanapun kita memohon kepada Allah, bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan ambil orang tuaku, ya Allah jangan ambil nyawa ibu ayahku, ya Allah, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dosa kita terlalu banyak kepada orang tua kita, dosamu terlalu banyak kepada orang tuamu. Berapa kali ibumu menangis karenamu, berapa kali orang tuamu meneteskan air mata, berapa kali kamu membentak ibumu, berapa kali kamu membohongi ibumu. Ananda semua, wahai anak-anakku, ayah ibumu tidak menuntut balasan darimu, ayah dan ibumu tidak mengharapkan balasan darimu, tapi ayah hanya berpesan, seorang ayah hanya berpesankan kepada anaknya, ma ta'budu min ba'dina, apa yang kamu sembah setelah ayah tiada nak? Apakah kamu masih mendirikan sholat 5 waktu setelah ayah tiada? Wahai anak perempuanku, kata ayah, jaga auratmu. Ketika kamu membuka aurat, keluar dari rumah tanpa menutup aurat, satu langkah dari rumah sama mendekatkan ayah satu langkah ke neraka. Apakah kamu masih menjaga auratmu setelah ayah tiada? Wahai anak-anakku, dosa yang kamu lakukan, sholat yang kamu tinggalkan nak, ayah yang ikut berdosa nak, kamu yang tidak sholat, kamu yang tidak menutup aurat, ayah yang ikut berdosa, kamu yang tidak tutup aurat, sekali satu langkah saja keluar dari rumah tanpa menutup aurat, sama saja mendekatkan ayah satu langkah ke neraka. Wahai anak-anakku, tidakkah kamu riba kepada ayah dan ibumu? Nah, tanggung jawab ayah sudah banyak nak, beban ayah sudah banyak nak, dosa ayah, dosa ibumu, dosa kamu, ayah yang ikut menanggungnya. Wahai anak-anakku, wahai ananda semua, tanamkan di hati kita, hadirkan wajah orang tua kita dalam hati kita. Ananda semua, hadirkan wajah orang tua kita di hati kita. Ketika kita yang berbuat dosa, ayah yang ikut bertanggung jawab, ayah yang selama ini rela mati-matian panas hujan mencari rezeki untuk kita, mencari belanja, mencari rezeki untuk kebutuhan kita nak. Tidak pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada ayah? Peluk ayahmu. Andai kata Allah Ta'ala mengizinkan
manusia, maka Rasulullah akan memerintahkan untuk sujud kepada ayah dan ibumu. Tapi apa balasan selama ini, nak? Apa balasanmu selama ini, nak? Dengan seenaknya kamu meninggalkan sholat. Dosa yang sudah banyak, nak. Dosa ibumu, ayah yang ikut bertanggung jawab. Dosa kamu, ayah yang ikut bertanggung jawab. Apakah kamu pernah mendoakan ayah, nak? Selepas sholat doakan ayah, nak. Jaga auratmu, jaga sholatmu, nak. Setelah ayah tiada nanti, ayah yang khawatir, nak. Ayah takut nanti setelah ayah tiada, setelah ayah meninggal, nak. Ayah takut dosa azab dalam kubur. Ayah takut masuk neraka, nak. Tolong ayah, tolong ibumu, nak. Ringankan beban ayah ibumu, nak. Ringankan beban ayah ibumu, nak. Di surga nanti antarkan ayah ibumu, nak, ke dalam surga. Ayah tidak menuntut balasan darimu, nak. Setelah ayah tiada nanti, kamu anak laki-laki ayah yang akan menjaga, yang akan menggantikan posisi ayah, nak. Jaga adik-adikmu, nak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, nak, dan keluargamu dari api neraka. Nah, ayah tidak mengharapkan balasan darimu. Cuman ayah hanya meminta kepadamu, nak. Ringankan beban ayah, ringankan beban ibu, nak. Doakan ibu setelah lepas dari sholatmu, nak. Kirimkan Al-Fatihah nantinya, nak. Kirimkan doa anak yang soleh. Allahumma ghfirlana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sughra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ananda semua, mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umurnya. Selepas dari sekolah ini, kita berangkat dari sekolah, umur orang tua kita tidak tahu. Makanya, nak, pagi berangkat dari sekolah jangan pernah membentaknya, jangan pernah menghardiknya, cium tangannya, praktikan kepadanya.
sebab umur tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu berbaktilah kepada orang tua kita. Ananda semua, hidup ini hanya singkat. Sementara berapa banyak orang yang kita dengar, walaupun misalnya umurnya masih muda, tapi sudah ada yang meninggal. Apa yang kita bawa kalau kita tidak sholat? Makanya ayah dan ibu ikut bertanggung jawab nantinya. Dosa yang kita lakukan, ayah dan ibu yang ikut bertanggung jawab. Jadi ananda semua, carilah keberkahan ilmu itu. Berkah itu dengan berbakti kepada orang tua dan guru, supaya ilmu kita berkah. Ananda semua, setelah kita berpanan tadi, mudah-mudahan umur orang tua kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberkahkan hidupnya, dimudahkan rezekinya, hidup dalam beramal, mati dalam keadaan beriman serta amal yang soleh, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.